Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nah, laku suluk kita tadi ke arah mana yang dituju adalah wirya, harta, dan yang ketiga yang triwinasis. Kalau kita sudah lurus, ilmu mencahayai hidup kita, kita akan dapat wirya, kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan. Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita. Orang akan, kekuasaan itu mungkin status. Orang akan melihat ketinggian kita tanpa harus kita pamer ketinggian. Oh, kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia. Dan kita juga punya arto. Arto itu kita akan dapat alat, dapat sarana, tidak harus uang. Meskipun letterlocknya uang, ini maksudnya sarana. Media untuk mewujudkan keinginan kita. Ada yang salah di antara kita mengartikan arto hari ini. Dianggapnya uang itu tujuan. Tidak, uang itu alat, sarana. Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak, itu orang yang sangat tidak pinter. Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Jangan berhenti di uang, rugi. Kalau tiap hari, kan banyak sekarang orang ribut gaji naik, ribut menuntut tingkat kesejahteraan, maksudnya bayarannya naik. Rugi kalau berhenti di situ. Karena uangnya itu, gaji naik itu kan cuma alat. Alat untuk kesejahteraanmu. Jangan berhenti di sana. Tidak serta-merta ketika gajimu naik, hidupmu terus tentrem. Kemarin ada penelitian itu, guru-guru di kabupaten tertentu itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi. Gara-gara dapat sertifikasi guru. Duitnya oke. Karena duitnya banyak, mulai mikir macem-macem. Termasuk selingkuh. Terus tingkat perceraian jadi naik. Lah itu kan jadi bencana. Karena yang kamu pikir sejak awal dapat duitnya. Tidak pernah mikir kalau sudah dapat alat yang namanya duit, kamu mau apa? Itu penting. Jadi keliru kalau kamu mikirnya cari duit saja yang banyak. Harus kamu rumuskan juga, besok kalau saya dapat uang banyak mau tak pakai apa. Kalau enggak, mesti aneh-aneh. Ono duit jalan-jalan yo, ono duit makan-makan yo, mesti ngono. Nanti dulu dirancang yang bagus, wong itu arto, itu alat. Untuk apa? Ada orang yang uangnya tidak terlalu banyak tapi manfaat, barokah. Karena dia pintar merancang, menggunakan, wong dia alat. Ada orang yang duitnya banyak, ditumpuk terus tabungannya, tapi uripnya sumpek, akhirnya masuk penjara. Karena semangatnya hanya mengumpulkan uang. Dibayangkan kalau uangnya sudah ngumpul, hidupnya tentram. Keliru, uang itu cuma alat. Alat yang sama kayak cangkul. Kalau cangkulnya tidak kamu gerakkan, tidak kamu pakai buat macul, ya kamu tidak panen. Kayak uang yang ditumpuk terus sampai banyak. Tapi tidak dipikir besok buat apa. Itu yang bikin kadang-kadang orang tuanya meninggal, gegeran rebutan warisan. Karena tidak dirancang dengan baik sejak awal. Dan yang ketiga pasti winasis, kepandaian, kewaskitaan. Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirya, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi, sepi, soko wilangan tetelu, telas tilasing janmo, aji godong jati aking, temah popo papariman, ngulan doro. Jadi, kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia, derajat kita rendah. Bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada orang lain.
Hidup kita bergantung pada yang lain. Tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses, dan kita tidak punya 3 hal itu, kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Itu kalau dilakukan enak. Cuma sayangnya itu tadi, aku raiso nyanyi. Oke, terus.